Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baiti Kusnul Fadila. Saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penilaian akhir semester dengan mata kuliah Desain Pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Nina Ihwati Wahidah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis proyek untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di peserta didik sekolah dasar. Untuk yang pertama, ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yang pertama merupakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Melalui model berbasis proyek, siswa dapat terlihat lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan lebih efektif. Untuk yang kedua, ada analisis siswa. Siswa sekolah dasar memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi dan cenderung belajar lebih baik melalui kegiatan yang melibatkan mereka secara langsung. Untuk pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk belajar secara kolaboratif dan kreatif yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar mereka. Yang ketiga, ada analisis media pembelajaran yang sudah ada. Media pembelajaran yang tersedia saat ini mungkin kurang interaktif dan tidak cukup melibatkan siswa secara langsung. Pengembangan proyek sebagai media pembelajaran dapat mencakup penggunaan bahan bacaan, video presentasi, dan lainnya yang lebih menarik bagi siswa. Lanjut, yang keempat, ada analisis teknologi yang sudah digunakan. Teknologi yang sudah digunakan di sekolah bisa dimanfaatkan lebih optimal dalam model pembelajaran berbasis proyek. Penggunaan aplikasi pembelajaran, internet, dan perangkat digital lainnya dapat mendukung proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, itulah 4 analisis kebutuhan yang harus kita pelajari dalam model pembelajaran berbasis proyek untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lanjut, yang kedua ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk umum. Siswa mampu memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus meliputi siswa mampu menyusun kalimat sederhana dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu membaca teks pendek dengan lancar dan memahami isi-isinya. Dan yang ketiga, siswa mampu menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Dan yang keempat, siswa mampu mendengarkan dan merespon cerita yang disampaikan oleh guru atau temannya. Setelah tujuan pembelajaran ada instrumen soal. Untuk instrumen soal kita mempunyai 3 cara tugas untuk kita berikan kepada siswa SD. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis meliputi soal pilihan ganda dan isian untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua, proyek tertulis. Proyek tertulis seperti menulis cerita pendek atau membuat poster berdasarkan tema yang telah diberikan. Yang ketiga, penilaian lisan bisa digunakan bisa dipraktekkan dengan cara tanya jawab dan diskusi dengan kelompok untuk menguji kemampuan berbicara dan mendengarkan. Nah, lanjut, di sini ada penjelasan tentang langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menggambarkan proyek yang akan dikerjakan oleh siswa. Yang kedua, guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Lalu setelah pendahuluan kita menggunakan pemilihan tema dan perencanaan proyek. Yang pertama, setiap kelompok memilih tema proyek yang akan dikerjakan, misalnya membuat cerita pendek, drama pendek, ataupun poster bisa. Yang kedua, kelompok mendiskusikan rencana kerja, membagi tugas, dan menentukan sumber informasi yang akan digunakan. Baik, yang ketiga,
Setelah pemilihan tema dan perencanaan proyek, lanjut untuk pelaksanaan proyek. Untuk pelaksanaan proyek, yang pertama siswa mengumpulkan informasi, membaca bahan bacaan, menulis draft, dan membuat produk akhir dari proyek mereka. Yang kedua, guru memantau dan memberikan bimbingan selama proses berlangsung. Setelah pelaksanaan proyek, ada presentasi dan evaluasi. Yang pertama, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Yang kedua, guru dan siswa lain memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap presentasi yang telah disampaikan oleh siswa tersebut. Setelah itu, setelah presentasi dan evaluasi, ada refleksi dan penutup. Yang pertama, guru dan siswa melakukan refleksi tentang pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh oleh proyek. Dan yang kedua, guru memberikan penilaian akhir dan menyimpulkan pembelajaran. Nah, itu tadi merupakan model pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran bahasa Indonesia yang telah saya buat, yang telah saya pelajari sendiri. Untuk kelebihan dan kekurangan model yang telah saya buat, yang pertama, kelebihannya dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis siswa terasah. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa dalam konteks nyata yang relevan dan dalam kehidupan mereka. Untuk kekurangannya, yang pertama, memerlukan waktu yang lebih lama. Proses perencanaan dan pelaksanaan proyek memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Yang kedua, memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Ketersediaan sumber daya dan teknologi yang memadai sangat penting untuk mendukung model ini. Yang ketiga, kesulitan dalam penilaian. Penilaian terhadap hasil proyek mungkin lebih subjektif dan memerlukan rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.